Baju jubah Messi ditawar Sultan Oman dengan nilai selangit. Erik ten Hag tertekan untuk bawa MU finish 4 besar. Jorginho bakal tinggalkan Chelsea. Toni Kroos dicap tampil buruk di Piala Dunia 2022, padahal nggak main. Karim Benzema unfollow banyak pemain timnas Prancis. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Lionel Messi mendapatkan penawaran tertinggi sejauh ini mencapai 1 juta US dollar atau setara dengan 15,5 miliar rupiah untuk jubah bis yang diberikan saat juara Piala Dunia 2022. Anggota Parlemen Oman Ahmed Al-Barwani yang menawarkan uang tunai sebesar itu kepada Messi. Al-Barwani mengungkapkan niatnya membeli jubah itu dalam wawancara dengan The National. Dia menyaksikan final Piala Dunia 2022 dan juga momen ketika Messi dipakaikan bis oleh Emir Qatar. Wasit final Piala Dunia Zizmond Marciniak membantah klaim bahwa gol Lionel Messi di perpanjangan waktu melawan Prancis seharusnya dianulir. Media Prancis L'Equipe sempat menyebut gol tersebut harusnya tidak sah karena ada pemain Argentina di bench yang terlihat masuk ke lapangan. Situasi ini kemudian dibalas Marciniak dengan tenang. Sembari menunjukkan foto di gawainya, wasit asal Polandia ini menyebutkan bahwa sejatinya Prancis melakukan hal serupa seperti Argentina. Erik ten Hag mengakui dalam tekanan untuk mengembalikan Manchester United di papan atas, menyusul investasi besar-besaran di musim panas lalu. Ten Hag sadar dengan ekspektasi dan tekanan besar yang dihadapinya sebagai manajer MU. Ditambah dengan ketatnya persaingan di Premier League di mana ada 8 tim yang berebut finish 4 teratas. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengkonfirmasi bahwa The Red Devils telah memperpanjang 4 orang pemainnya. Keempat pemain sedianya habis kontrak pada Juni 2023. Sekarang Setan Merah telah mengaktifkan klausul perpanjangan 4 pemainnya selama 12 bulan, yakni Diogo Dalot, Fred, Luke Shaw, dan Marcus Rashford. Legenda Brazil Pelé sedang terbaring di rumah sakit. Anaknya, Kelly Nascimento, mengunggah foto sedang menjaga Pelé di rumah sakit. Momennya begitu mengharukan. Dalam fotonya terlihat Kelly sedang memeluk Pelé yang terbaring di rumah sakit. Terlihat pula cucunya, Pelé, Sophia, tertidur di kursi tunggu. Dikutip Gol, gelandang Chelsea Jorginho kemungkinan besar akan meninggalkan Stamford Bridge dengan status bebas transfer pada akhir kontraknya musim panas mendatang. Ini tentu bertolak belakang dengan pernyataan Jorginho dalam wawancara dengan Talksport pekan lalu. Dengan sang gelandang mengisyaratkan keinginannya untuk menandatangani kontrak baru di Stamford Bridge. Pelatih Tottenham Hotspur, Antonio Conte, tidak merasa khawatir dengan kondisi Harry Kane seusai gagal mengeksekusi penalti penting pada laga perempat final Piala Dunia 2022. Sejujurnya, saya tidak khawatir tentang dia. Saya melihatnya dengan sangat baik dalam 2 hari ini bersama kami. Kita berbicara tentang striker kelas dunia. Dilansir Football Espana, ex-bintang Barcelona Luis Suarez kabarnya siap membuka pembicaraan kontrak dengan klub asal Brazil, Grêmio. Striker internasional Uruguay tersebut sebelumnya membela klub masa kecilnya Nacional, namun kontraknya sudah berakhir. Sang striker akan menginjak 36 tahun Januari nanti, namun ia bertekad untuk setidaknya bisa bermain selama 12 bulan lagi sebelum gantung sepatu. Klaim Toni Kroos tampil buruk di Piala Dunia 2022 awalnya diutarakan jurnalis Cristina Cubero dalam program TV Spanyol El Chiringuito. Ia menyebut Kroos salah satu pemain yang tampil buruk di Qatar. Klaim itu terkesan wajar sebab timnas Jerman memang tampil tragis di Piala Dunia 2022. Analis Cubero kemudian viral di media sosial. Toni Kroos cuma tertawa membalasnya sebab pemain Real Madrid itu justru tak tampil di Piala Dunia 2022.
Setelah pelanggaran pemakaian seragam berwarna hijau oleh Lega Serie A, sekarang terdapat lebih banyak perubahan dan batasan pada desain jersey klub. Menurut Calcio E Finanza, beberapa penyesuaian peraturan dan regulasi direncanakan untuk musim depan. Klub akan didorong untuk fokus pada satu warna untuk menghindari kebingungan, terutama jika kit mereka memiliki warna baju, celana pendek, dan kaos kaki yang berbeda. Pelatih legendaris Italia Fabio Capello semprot bintang Portugal Cristiano Ronaldo. Semua berawal dari ulah CR7 yang membuat kehebohan pada November lalu lewat wawancara kontroversialnya dengan seorang jurnalis Inggris, Piers Morgan. Capello menilai kelakuan CR7 tersebut sangat memalukan karena itu membuat karir cemerlangnya tercoreng. Menurutnya, Ronaldo adalah pemain yang arogan karena dia pergi dari Old Trafford tanpa mengetahui ada klub yang menginginkan jasanya atau tidak. Penyerang Bolonya Marko Arnautovic membuat klaim bahwa Manchester United tak punya uang untuk membelinya. Padahal Setan Merah sangat tertarik untuk bisa memakai jasa penyerang 33 tahun tersebut. Menurutnya, United bukan hanya sekali coba membawanya ke Old Trafford. Pada era Jose Mourinho, MU juga tertarik dengan Arnautovic. Saat itu Mourinho bicara langsung dengan Arnautovic untuk bisa membawanya ke Old Trafford. Hanya saja, Mourinho tidak pernah bisa memboyong Arnautovic karena masalah finansial. Karim Benzema menyingkirkan banyak pemain timnas Prancis di Instagram. Banyak yang dia unfollow. Tercatat hanya ada 4 pemain Prancis yang selamat dari aksi unfollow Benzema. Mereka adalah Kylian Mbappe, Eduardo Camavinga, Marcus Thuram, serta Rafael Varane. Ada kabar akun Instagram Benzema diretas sehingga unfollow banyak rekannya. Namun kabar keretakan hubungan peraih Ballon d'Or 2022 itu di timnas Prancis membuat aksi unfollow akun rekannya disebut benar dilakukan. Jelang laga kedua grup A Piala AFF 2022 kontra Brunei Darussalam, setidaknya ada 3 pemain timnas Indonesia yang harus dicadangkan Sinteyong dengan alasan rotasi. 3 pemain itu adalah Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya, Jordi Amat. Ketiga pemain itu tampil bagus kala menghadapi Kamboja. Witan bahkan sempat sedikit alami cedera. Pengistirahatan ketiga pemain itu menjadi hal yang mesti dilakukan mengingat laga berikutnya timnas berhadapan dengan Thailand. Malaysia mengemas kemenangan keduanya di grup B Piala AFF 2022 saat melawan Laos. Bertanding di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Sabtu 24 Desember, anak asuh Kim Panggon menang telak 5-0. Sementara di laga lainnya, Singapura meraih 3 poin usai mengalahkan Myanmar 3-2 dengan laga berjalan dramatis. Dengan hasil ini, Malaysia untuk sementara memimpin klasemen dengan 6 poin, diikuti Vietnam di posisi kedua, lalu Singapura yang berada di peringkat ketiga. Mantan pelatih Leicester dan Chelsea, Claudio Ranieri, ditunjuk menjadi manajer baru Cagliari. Ranieri telah menandatangani kontrak yang mengikatnya dengan klub Rossoblu hingga 30 Juni 2025. Pertandingan pertama sebagai pelatih selama periode keduanya di Cagliari yang kini berada di urutan ke-14 klasmen akan berlangsung pada 14 Januari saat mereka menjamu Como di kasta kedua. Sekedar informasi, Ranieri menganggur sejak Januari ketika dia dipecat dari Watford. Gelandang Manchester City, Calvin Phillips mengalami kelebihan berat badan setelah membantu Inggris pada Piala Dunia Qatar 2022. Kelebihan berat badannya tersebut disampaikan langsung oleh sang pelatih Pep Guardiola. Alhasil, Phillips tidak masuk dalam skuad The Citizen pada sesi latihan. Kemudian, Guardiola juga menyebutkan bahwa Calvin Phillips akan kembali dimainkan apabila dia sudah siap untuk kembali. Bek kanan timnas Inggris saat menjadi juara Piala Dunia 1966, George Cohen, meninggal dunia pada usia 83 tahun. Mantan klubnya, Fulham, mengumumkan kabar itu pada Jumat 23 Desember 2022. Mantan rekan setimnya di Inggris yakni Sir Geoff Hurst mengatakan, Cohen adalah orang yang sangat baik kepada siapapun. Ia pun mengaku merasa kehilangan atas kepergian sang sahabat. Manajer Liverpool, Jurgen Klopp, memahami bahwa ia tengah menerima dorongan fans untuk mengontrak gelandang Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Seperti dilansir dari Sky Sport, Bellingham jadi target utama klub pada musim panas mendatang. Liverpool disebut berada di posisi terdepan untuk mendapatkan jasa sang pemain di atas Manchester United. Demi Bellingham, The Reds dilaporkan siap pecahkan rekor transfer klub yang masih bertahan di angka 75 juta pounds atas nama Virgil van Dijk.
Mantan pelatih timnas Spanyol Vicente Del Bosque turut senang Lionel Messi membawa Argentina juara Piala Dunia 2022. Keberhasilan La Pulga juara dunia kian menegaskan seberapa hebat dia. Bahkan menurut Del Bosque, lewat kesuksesan itu sudah tidak ada lagi perdebatan siapa lebih hebat antara Messi dan Cristiano Ronaldo. Untuk konsistensi dan kualitas sebagai pemain, dia sangat mengesankan. Dia memiliki beberapa musim yang fantastis dan selalu memimpin timnya maju, kata Vicente Del Bosque. Meski telah tampil reguler di Juventus, Weston McKennie kesulitan membuat pelatih Massimiliano Allegri terkesan. Adrien Rabiot yang awalnya masuk dalam daftar Lego membuat Massimiliano Allegri berubah pikiran. Alhasil, Weston McKennie dikorbankan demi upaya mempertahankan Adrien Rabiot. Dilaporkan Football Italia, Juventus telah mematok harga 25 hingga 30 juta euro untuk McKennie. Dua klub Liga Inggris yakni Chelsea dan Liverpool dikabarkan berminat untuk mengamankan jasa McKennie. Bek Inter Milan Alessandro Bastoni mengatakan bahwa Inter membutuhkan Lukaku. Seperti diketahui, Lukaku bermain untuk pertama kalinya sejak tersingkir dari babak grup Piala Dunia 2022 bersama Inter. Di laga uji coba melawan Regina 25 Desember, Inter berhasil menang 2-0 dan Lukaku mencetak gol kedua. Lukaku sendiri menghabiskan setengah musimnya mayoritas di bangku perawatan dan Bastoni berharap pemain timnas Belgia itu bisa kembali ke performa terbaiknya di bagian kedua musim. Presiden klub Barcelona, Joan Laporta, kembali mengatakan tidak akan menjual Frenkie de Jong pada bursa transfer mendatang. Joan Laporta tak mau gelandang asal Belanda itu meninggalkan Barcelona di sisa musim kompetisi 2022-2023. Saya tidak pernah ingin menjual Frenkie de Jong. Dia adalah salah satu andalan kami, talenta hebat, dan sudah menjadi salah satu pemimpin tim, ujar Joan Laporta. Menurut kabar dari Diario AS, winger Juventus Angel Di Maria dilaporkan masih ingin lanjut membela timnas Argentina seperti Lionel Messi. Sebelumnya, Di Maria sempat mengisyaratkan bakal pensiun dari tim nasional setelah Piala Dunia 2022. Keberhasilan tim Tango meraih trofi Piala Dunia 2022 disebut sebagai alasan kuat Di Maria masih ingin terus membersamai timnas Argentina. Manajer Manchester United, Erik ten Hag berharap dua pemainnya yang tampil di final Piala Dunia 2022, yakni Lisandro Martinez dan Rafael Varane segera kembali bergabung dengan klub. Ten Hag memaklumi bila Martinez dan Varane belum bisa bergabung dengan skuad United dalam waktu dekat. Kendati demikian, ia berharap kedua pemain itu sudah kembali ke Old Trafford untuk mempersiapkan diri menghadapi Nottingham Forest di lanjutan Liga Premier Inggris atau EPL, Rabu 28 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!